Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Arba'in Nawawiyah nomor ke-36. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-hadisu as-sadisu wa thalathun, hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya adalah masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian di tempat tersebut dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Rasulullah SAW, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan kepada mereka, akan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Wa khaffathumul malaikah, kemudian juga mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, dan siapa yang lambat amalnya, maka hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, kemudian juga riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini begitu banyak memiliki pelajaran berharga buat kita semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, semua contoh amal kebaikan yang dipaparkan di dalam hadis ini adalah amal badaniyah, baik itu lisan, tingkah laku, dan yang ditopang oleh harta. Hal ini menunjukkan bahwa amal perbuatan yang nampak dan dilakukan oleh badan merupakan salah satu amal yang sangat penting. Ini bagian dari keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu harus diikuti dan dibuktikan dengan amal soleh yang nyata, bukan hanya sekedar keyakinan yang ada di dalam hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menuliskan bahwa waqila li Wahb bin Munabbih, ditanya kepada Wahb bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Qala, maka beliau menjawab, bala, tentu saja. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan, tetapi tidaklah sebuah kunci itu melainkan memiliki gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, jika kamu membawa kunci yang bergerigi, futihalaka, maka pintu tersebut akan dibuka buatmu. Wa illa lam yuftahlaka, jika tidak, maka tidak akan dibuka bagimu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan gerigi itu adalah amal soleh, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Di samping kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, dia juga mesti mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, mengimani saya dan apa yang saya bawa. Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Amal badaniah inilah yang menjadi penyempurna seseorang muslim mendapat keterjagaan baik darah, harta dan kehormatannya. Tidak cukup hanya kalimat syahadat. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengungkapkan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, tidak cukup untuk mendapatkan keterjagaan atau ismah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena ucapan itu juga telah mereka katakan ketika mereka masa-masa kafir dahulu dan telah menjadi keyakinan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa anjuran memberikan solusi kepada saudaranya yang sedang mengalami permasalahan hidup yang membuatnya sedih dan sulit di dunia. Solusi itu bisa bantuan tenaga, pikiran, nasihat, bahkan harta, sejauh yang disanggupi dan dimiliki. Bahkan anjuran ini sangat kuat karena Nabi SAW mengatakan sebanyak 2 kali, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan berbagai kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar baginya menghadapi kesulitan di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengungkapkan ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, hadis yang mulia ini menghimpun berbagai macam ilmu, kaidah dan adab. Di dalamnya terdapat keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslimin dan memberi manfaat kepada mereka dengan cara yang mudah, baik dengan ilmu atau harta atau pertolongan atau menunjukkan kepada maslahat atau nasihat dan lain sebagainya. Rasulullah SAW begitu banyak memberikan dorongan agar kita membantu kesulitan saudara sesama muslim. Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa yu'inur rajula ala dabbatihi," membantu orang untuk menaiki kendaraannya, fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha, atau menaikkan kekayaan ke atasnya. Mata apa kata Rasulullah SAW? Sedekatan, maka itu adalah merupakan satu sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan tentu masih banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang motivasi Rasulullah SAW kepada kita semuanya untuk selalu membantu kesulitan saudara-saudara kita. Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga dari hadis ini bahwa anjuran untuk menutupi aib dan aurat sesama saudara muslim, baik itu aib dan aurat fisiknya atau perilakunya. Kesalahan perilaku individu muslim yang membawa dampak buruk bagi pelakunya saja hendaklah tidak dibeberkan, justru seharusnya ditutupi agar dia tidak malu dan merasa tetap terhormat. Balasan bagi orang yang menutup aib saudaranya ini adalah Allah Ta'ala akan menutup aib dirinya di hadapan manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bukankah setiap manusia punya aib pribadi yang membuatnya malu jika manusia tahu? Maka tutuplah aib itu dengan 2 cara. Pertama, tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Yang kedua, tutuplah aib saudara kita di hadapan manusia agar Allah Subhanahu wa taala tetap menutup aib kita juga. Membicarakan aib yang diistilahkan dalam syariat dengan ghibah memang tidak terlarang secara mutlak. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan, sebagaimana yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya adalah aib-aib yang boleh diceritakan itu adalah: pertama, mengadukan kepada hakim tentang kejahatan orang yang menganiaya. Yang kedua, minta tolong supaya menasihati orang yang berbuat mungkar kepada orang yang dianggap sanggup menasihatinya. Yang ketiga adalah ketika meminta fatwa, fulan menganiayai saya, bagaimana cara menghindarinya. Yang keempat, bertujuan menasihati agar orang lain tidak terpedaya oleh orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah terhadap orang yang terang-terangan melakukan kejahatan, maka yang demikian bukanlah ghibah, sebab ia sendiri yang menampakkannya. Kemudian untuk memperkenalkan orang dengan gelar yang disandangnya, seperti Al-Ahmash, buram matanya, Al-A'raj, si pincang, Al-A'ma, si buta, Al-A'sam, si tuli, dan lain sebagainya. Semua ini adalah gelar yang pernah disandang oleh sebagian ulama hadis, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil adalah anjuran untuk menolong dalam kebaikan terhadap sesama muslim, baik urusan dunianya dengan membantu memberikan pakaian jika dia tidak punya, memberi makanan ketika dia lapar, melindungi dari panas, memberikannya pekerjaan atau peluang kerja, melindungi dari korban kezaliman, membantu memperjuangkan hak-haknya dan sebagainya. Juga menolong mereka dalam urusan agama dan akhirat, seperti mau mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, adab-adab, ilmu agama secara umum dengan benar, mengajaknya untuk bertaubat dan berbuat kebajikan, mencegahnya dari maksiat, mencarikannya jodoh yang soleh atau solihah, membantu para mujahidin, mendoakan kebaikan bagi mereka dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolonglah dalam berbuat dosa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Balasannya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba yang senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini harus menjadi keyakinan mendalam bagi seorang muslim, bahwa pertolongan Allah tidak akan terputus selama hamba masih mau menolong saudaranya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Ibnu Battal. Beliau mengatakan, wal mu'awanatu fi umuril akhirah, pertolongan itu dalam urusan-urusan akhirat, wa kadza fil umuril mubahah, dan juga dalam urusan-urusan dunia, fil umuril mubahatu fid dunya minad dunya, begitu juga dalam urusan-urusan dunia yang mubah, mandubun ilaiha, dan itu termasuk perbuatan sunnah. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pelajaran bisa kita ambil adalah keutamaan orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, baik di dalam negerinya atau di negeri orang lain, baik berjalan kaki atau berkendaraan, baik menuju majelis yang dekat atau yang jauh. Semua itu merupakan sebab dimudahkannya bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Hal ini bukan meremehkan ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Semua pun penting dalam rangka memakmurkan dunia dan memperkuat agama. Dan umat Islam pun mesti menjadi penguasanya. Dan ini pernah dicontohkan pada abad-abad silam. Tetapi ilmu-ilmu ini bukan sebab utama seseorang mencapai surga. Sebab orang kafir pun menguasai ilmu-ilmu ini. Bahkan saat ini merekalah yang paling menguasai. Jika ilmu-ilmu ini menjadi sebab utama ke surga, maka tentunya orang-orang kafirlah yang lebih banyak masuk ke surga, karena mereka paling mengetahui. Tentunya tidak demikian pemahamannya. Jadi ada dua syarat ilmu menjadi sebab ke surga. Pertama, ilmu yang dicari adalah ilmu syar'i. Yang kedua adalah ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keenam adalah hadis ini menunjukkan anjuran kuat untuk berkumpul di masjid dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, atau secara umum berkumpul dalam rangka majelis dzikir, di mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sangat merindukan majelis-majelis seperti ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Adab Penghafal Al-Quran, sesungguhnya berkumpulnya jamaah untuk membaca Al-Quran adalah perkara yang mustahab, adalah perkara yang sunnah, berdasarkan berbagai dalil yang jelas dan perilaku para salaf dan khalaf yang begitu jelas. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengungkapkan di dalam kitabnya Syarah Al-Ba'in An-Nawawiyah, ini adalah dalil tentang keutamaan berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran di masjid-masjid. Bagaimana cara membacanya? Yaitu mereka membaca masing-masing, atau satu orang membaca lalu yang lainnya menyimaknya dan mengoreksi jika ada kesalahan, dan tidak apa-apa dibaca berbarengan jika dalam rangka belajar, seperti seorang guru yang membaca lalu diikuti oleh murid-muridnya secara qur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab fi idarati bil Quran, bergiliran membaca Al-Quran, pada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengungkapkan yaitu berkumpulnya jamaah, sebagian mereka membaca 10 ayat atau 1 juz atau selain itu, kemudian mereka berhenti dan dilanjutkan bacaannya oleh yang lain dengan melanjutkan ayat yang terakhir dibaca. Ini boleh dan bagus. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang ini, beliau menjawab tidak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan di dalam Majmu' Fatawanya, dahulu para sahabat Nabi
Jika mereka berkumpul, mereka memerintahkan salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lain mendengarkan. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Tuhan kami. Lalu Abu Musa membaca Al-Quran dan mereka para sahabat mendengarkan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW keluar rumah menuju Ahlus Suffah, para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Ada salah seorang mereka yang membaca Al-Quran dan dia berada bersama mereka. Diriwayatkan pula bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis-majelis zikir, dan hadis ini telah dikenal. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan manusia ditentukan oleh amalnya, bukan oleh nasabnya. Walau seseorang berasal dari keluarga orang soleh, seorang ulama bahkan mengklaim keturunan Nabi SAW, tetapi amalnya tidak soleh, maka nasab mereka tidaklah membela dan tidak pula menjadi penolongnya. Sebaliknya, ada seseorang berasal dari keluarga biasa saja, bahkan nenek moyang mereka adalah jangan-jangan musuh Islam, tetapi orang tersebut banyak melakukan kesolehan, maka itu lebih utama. Contoh adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya adalah musuh Nabi SAW yang sangat keras permusuhannya, tetapi Ikrimah sendiri adalah pahlawan Islam ketika terjadi perang Yarmuk. Oleh karenanya, janganlah berbangga dengan nasab yang mulia, dan jangan bersedih dengan nasab yang biasa saja, tetapi berbanggalah karena amal mulia, dan bersedihlah jika miskin amal yang mulia. Hadirin kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema-tema hadis yang barusan disebutkan tersebut. Yang pertama adalah dengan kita menumbuhkan kepekaan sosial. Bisa lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un, surat ke-107, ayat 1 sampai ayat ke-7. Kemudian juga di surat ke-70, yaitu surat Al-Ma'arij di ayat ke-24. Kemudian yang kedua, tema hadis yang berbicara dari ayat Al-Quran adalah yang kedua, menjaga nama baik seseorang. Bisa lihat di dalam surat ke-49, yaitu surat Al-Hujurat di ayat ke-11. Kemudian yang ketiga adalah tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran adalah dengan kita menumbuhkan tradisi ilmiah. Bisa lihat di dalam Al-Quran di dalam surat ke-96 atau surat Al-Alaq di ayat pertama sampai ayat kelima. Itu adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah berinteraksi terhadap Al-Quran. Bisa lihat di dalam Al-Quran surat ke-73, surat Al-Muzammil ayat ke-4, kemudian surat ke-47, surat Muhammad ayat ke-24, dan kemudian juga adalah surat ke-33, yaitu surat Al-Ahzab di ayat ke-36. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ataupun tadabur ataupun pelajaran dari hadis yang barusan kita sampaikan bisa kita ambil pelajarannya, dan kita pun bisa mengambil manfaat serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.